Kekacauan di jantung ibu kota Irak Baghdad akhir-akhir ini sangat mengganggu, tetapi tidak mengejutkan. Selama setahun terakhir, ketegangan telah meningkat di seluruh negara yang memar ini. Sebuah negara tangguh yang telah dirusak oleh perang yang begitu panjang dan tanpa akhir yang terlihat. Krisis dimulai setelah pemilihan legislatif Oktober 2021. Beberapa partai yang didukung Iran menyalahkan kekalahan karena pemilihan curang. Mereka menuduh Amerika dan kliennya merekayasa pemilihan. Mereka mencoba melumpuhkan pemerintahan dan parlemen hingga tuntutan mereka dipenuhi. Ketika Perdana Menteri memerintahkan pasukan keamanan untuk menghentikan pengepungan Green Zone yang menampung gedung-gedung pemerintah, dia menjadi sasaran serangan drone dalam upaya pembunuhan yang gagal. Keputusan Mahkamah Agung negara itu untuk mengesahkan pemilu memungkinkan ulama populis Muqtada al-Sadar yang partainya memenangkan kursi terbanyak membentuk koalisi. Namun konstitusi menetapkan parlemen harus terlebih dahulu memilih presiden, dan untuk proses ini 2/3 anggota parlemen wajib hadir. Aturan ini memungkinkan kelompok yang didukung Iran memblokir pembentukan pemerintahan dengan absen dalam pemilihan. Setelah kebuntuan selama berbulan-bulan, al-Sadar memerintahkan semua anggotanya yang berjumlah 73 orang untuk mundur sebagai protes. Dia menyerukan pembubaran parlemen dan diadakan pemilihan umum baru. Namun ketika koalisi Syiah dukungan Iran yang dipimpin mantan Perdana Menteri Nouri al-Maliki mencoba menunjuk Perdana Menteri baru Agustus lalu, para pendukung al-Sadar menyerbu parlemen. Ini mengarah ke konfrontasi yang lebih keras. Pasukan keamanan turun tangan dan al-Sadar menegaskan pengumuman sebelumnya tentang niatnya untuk berhenti dari politik. Keputusan yang menempatkan negara di jalan yang tidak pasti. Al-Maliki didukung oleh berbagai milisi. Salah satunya dikenal sebagai Popular Mobilization Force. Pasukan ini dipersenjatai dan dibiayai oleh Irak serta Iran untuk perang melawan ISIS. Kelompok ini dihancurkan setelah 3 tahun pertempuran. Tetapi perang telah meninggalkan bekas buruknya di Irak, semakin melukai masyarakatnya dan menghancurkan upaya pemulihannya. ISIS sendiri lahir dari satu dekade perang setelah invasi dan pendudukan Amerika pada tahun 2003. Perang yang membuat negara ini berantakan. Kegagalan Amerika juga telah meningkatkan pengaruh Iran, musuh bebuyutannya di Irak. Ketika Amerika keluar dari negara itu setelah lebih dari 1 dekade melakukan kesalahan, Iran melipat gandakan pengaruhnya. Sayangnya dengan mengorbankan stabilitas dan kemakmuran Irak. 2 dekade terakhir perang didahului oleh 2 dekade perang dan kekerasan regional lainnya. Ini dimulai dengan perang Iran-Irak yang mengerikan pada tahun 1980-an, invasi Irak ke Kuwait dan perang pimpinan Amerika untuk melawannya. Setelah itu diikuti sanksi yang melumpuhkan sepanjang 1990-an. Semua ini secara sistematis telah menguras tenaga dan sumber daya negara, menghancurkan ekonominya, mengoyak masyarakatnya dan melemahkan semangat rakyatnya. Sangat melelahkan untuk hanya membuat daftar episode perang dan kekerasan yang panjang ini, sehingga Anda dapat membayangkan betapa melelahkan dan putus asanya bagi orang Irak untuk hidup. Seolah-olah Irak dan seluruh wilayah yang bernasib buruk ini ditakdirkan untuk terus hidup dalam kekerasan. Setelah 1 abad perang kolonial, kekaisaran dan proksi barat, sejak itu wilayah ini seperti tidak menikmati 1 tahun pun tanpa konflik dan kekerasan. Seperti kata pepatah, lebih mudah memulai perang daripada mengakhirinya. Dan konflik tidak benar-benar berakhir ketika pertempuran berhenti dan para pemimpin mencapai akomodasi baru. Tragedi dan pola pikir perang hidup dan tertinggal dalam masyarakat yang rusak dan miskin. Ketakutan dan kekerasan terus menguasai dan mengeraskan hati dan pikiran orang-orang, merusak nilai-nilai mereka dan mencondongkan kesetiaan mereka. Di Irak dan sebagian besar Timur Tengah, terutama kaum muda akan mencari perlindungan ke klan, suku, sekte, bergabung dengan milisi lokal atau apapun namanya. Mereka akan melakukan apa saja untuk mengatasi perasaan takut dan tidak aman yang terus-menerus ada. Tidak lama kemudian garis patahan baru dan lebih keras ditarik ketika milisi bersenjata membentuk partai politik. Ini membuka jalan bagi konflik dan kekerasan yang lebih dendam. Ini seperti perang abadi untuk perdamaian yang mustahil.
Irak dan sebagian besar wilayah termasuk Suriah, Yaman, Libya, Lebanon, Palestina, Afghanistan, Iran, dan Sudan terus menderita. Semua akibat berbagai perang yang didorong dan sebagian besar dibentuk oleh sinisme Barat yang kejam dan otoritarianisme Timur Tengah yang jahat. Sungguh menyedihkan melihat orang Irak kembali saling melawan, seolah politik adalah perang dengan cara lain. Padahal politik harus menjadi penangkal perang dan kekerasan di kawasan dan sekitarnya. Tetapi semua omong kosong untuk saat ini. Demikian sahabat Jatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon. Looks like that's all I'm going to take today. Okay, sir. Thanks for coming. Have a good flight. And thank you guys. Appreciate it.